dulu ini saya sendiri ya, saya sendiri waktu masih jadi dokter umum itu nggak kepikiran bahwa suatu saat saya akan masuk ke bagian patologi klinik. Ya, bahkan paradigma saya pun dulu waktu sebelum masuk patologi klinik, saya bilang pengen bagian yang santai aja nih. Yang santai. Rasanya patologi ini santai banget karena udah nggak ketemu pasien, pasti tuntutannya juga kan era hari gini ya, apa saja yang dilakukan oleh dokter itu selalu diamati oleh netizen. Diamati. Ada yang salah segera ini kan, segera diviralkan kan, dihujat. Benar. Jadi saya berpikir sampai Selamat datang di Insight Podcast, your go-to health insight. Bersama saya Iin Fadilah dan hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu, yaitu Dr. Anwar Sadak, spesialis patologi klinik atau SPPK. Halo dok, gimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah, ini hari puasa Keberapa? 22 ya. Alhamdulillah sampai saat ini masih fit. Masih fit Dan harus selalu fit ya. Dan harus selalu fit. Jadi beliau ini sangat terkenal di jagat dunia maya dengan Instagram Dr. Anwar Jiz. Ya. Jangan lupa di follow ya guys. Nah, sehari ini untuk pertama kalinya nih dok, saya mengundang seorang spesialis patologi klinik datang ke sini. Jadi Dr. Anwar ini punya beban moral untuk meluruskan nih semua fakta-fakta ataupun mitos-mitos tentang SPPK. Oke, thanks dok. Iin udah diundang di Insight Podcast. Ini udah lama aku minta udah lama ya. Udah lama sih dok, saya yang minta dok. Cuma dokternya terlalu sibuk. Jadi akhirnya alhamdulillah di hari bulan Ramadan ini kita mendapat kesempatan. Terima kasih banyak ya dok sudah datang menyempatkan hadir ke sini ya. Ya, jadi dokter Anwar, gimana nih dok? Banyak yang bilang kalau misalnya banyak nonton saya dokter umum yang bilang SPPK itu yang kerja itu mesin gitu loh ya. Jadi sebenarnya beban kerja itu di mana sih dok? Boleh diluruskan nggak? Iya ya. Jadi memang kayaknya saya harus mulai edukasi dari awal nih. Betul. Apa sih patologi klinik itu ya? Orang bilang, wah dokter laboratorium doang. Tapi sebenarnya laboratorium patologi klinik ini merupakan salah satu bagian dari ilmu kedokteran. Dia bagaimana kemampuannya menganalisa atau membantu mendiagnostik, follow up terapi dan bagaimana melihat perkembangan perjalanan penyakit dari seorang pasien. Makanya untuk patologi klinik itu merupakan salah satu bagian yang penting ya dalam satu proses pengobatan atau upaya yang dilakukan oleh klinisi untuk melihat bagaimana hasil pengobatannya, hasil terapinya. Dia akan monitoring bagaimana dengan berdasarkan dari hasil laboratoriumnya. Nah, disitulah pentingnya patologi klinik gitu. Kemudian patologi ini sebenarnya ada dua cabang. Jadi ada yang namanya patologi klinik, ada yang namanya patologi anatomi. Apa sih bedanya patologi klinik sama patologi anatomi? Jadi kalau patologi klinik itu dia khusus menganalisa hasil pasien itu berdasarkan spesimennya, berdasarkan cairan tubuh. Jadi cairan tubuhnya itu boleh darah, boleh air seni, boleh cairan sperma, dan semua pokoknya yang berhubungan dengan cairan tubuh. Sedangkan kalau patologi anatomi, dia memeriksa pasien itu berdasarkan spesimen dari jaringan tubuh yang diambil. Jadi berdasarkan jaringan tubuhnya, apakah dari hasil biopsi atau dari hasil operasi, seperti itu. Jadi biar orang tahu apa sih patologi klinik, apa sih patologi anatomi. Jadi patologi klinik memang penting banget ya, dan rasanya hampir semua rumah sakit membutuhkan untuk akreditasi yang baik harus dipersyaratkan ada patologi. Harus ada patologi. Benar. Ya, jadi sebuah laboratorium dalam rumah sakit itu harus ada SPPK-nya. Harus ada SPPK-nya, jadi sebagai istilahnya DPJP-nya kan, sebagai penanggung jawabnya gitu. Tapi dokter sendiri merasa nggak sih? Saya kan udah sekolah dokter nih 6 tahun, udah lama ya. Lama ya, kalau sudah dokter umum 6 tahun ketemu pasien, tiba-tiba dihadapkan dengan kondisi sebagai seorang spesialis dan nggak ketemu pasien secara langsung. Itu kan ada apa ya dok ya? Ada stereotip sendiri. Oh ya SPPK itu nggak ketemu pasien, katanya lebih enak, katanya lebih nyaman kerjanya. Bener nggak sih dok? Boleh diluruskan nih? Iya benar. Jadi dulu ini saya sendiri ya, saya sendiri waktu masih jadi dokter umum itu nggak kepikiran bahwa suatu saat saya akan masuk ke bagian patologi klinik. Ya, bahkan paradigma saya pun dulu waktu sebelum masuk patologi klinik, saya bilang pengen bagian yang santai aja nih. Yang santai. Rasanya patologi ini santai banget karena udah nggak ketemu pasien,
pasti tuntutannya juga kan hari gini ya, apa saja yang dilakukan oleh dokter selalu diamati oleh netizen. Diamati. Ada yang salah segera ini kan segera diviralkan kan dihujat benar. Jadi saya berpikir saat itu ya udahlah saya berpatroli klinik yang aman gitu, nggak banyak ini. Ternyata begitu masuk di dalam, begitu saya mengikuti proses pendidikannya, saya baru rasain ternyata patroli klinik itu adalah salah satu bagian pendidikan dokter spesialis yang cukup harus banyak belajar. Karena satu pandangan ya harus dirubah bahwa ternyata patroli klinik itu bukan cuma laboratorium doang. Kita harus bisa bersinergis bagaimana dengan bagian penyakit dalam, bagian penyakit anak, bagian mikro misalnya, kemudian dan beberapa bagian-bagian lain, karena dari hasil yang kita keluarkan di laboratorium nanti itu akan berguna bagi teman-teman klinis untuk bagaimana mereka mendiagnosa pasiennya. Makanya ternyata patroli itu penting banget gitu. Dan sebagai seorang DSPK, misalnya DSPK ya, dokter spesialis patroli klinik, itu benar-benar harus istilahnya long life education. Karena dia harus banyak belajar, dia harus pelajari semua perubahan fisiologi, bagaimana kalau pasien masuk dalam kondisi awalnya seperti apa, kemudian setelah di follow up atau dikasih terapi harus seperti apa. Jadi seorang patroli itu harus bisa menjelaskan kepada klinisi bahwa oh ya ini hasilnya memang sudah sesuai dengan kondisi ini karena hasil yang diperiksa ini setelah dikasih terapi seperti itu. Makanya disitulah pentingnya seorang DSPK bagaimana dia mengeluarkan hasil yang benar-benar akurat, benar-benar yang valid. Iya, jadi dokter ini memvalidasi dok ya, benar. Istilahnya kita di patroli ini ada istilahnya validasi. Gitu. Validasi sekali ya pokoknya. Jadi nggak seperti yang orang bayangkan ya dok ya, kalau santai. Bisa santuy kerjanya. bahasa teman-teman sejawat ya. Enak mah DSPK. Kenapa? DSPK cuma tanda tangan doang. Ternyata harus belajar dari ujung rambut sampai ujung kaki. Guys. Jadi perubahan ilmu pengetahuan kan sangat cepat ya dok ya. Iya, jadi perubahan yang kita lihat sekarang kan contoh COVID. Kemarin COVID untuk testing awalnya orang pakai rapid antibody. Setelah rapid antibody berubah lagi rapid antigen. Kemudian berubah lagi PCR. Setelah PCR ada lagi tes cepat molekuler TCM. Jadi perubahannya itu cepat banget, dan kalau sebagai seorang DSPK tidak mampu untuk mengikuti perubahan yang ini, kita bakal tertinggal. Betul sekali. Makanya harus banyak belajar. Apalagi masyarakat juga, kita kan sangat terpapar ya dok, informasi sangat cepat. Jadi langsung tahu harus ganti PCR, harus pakai antigen, harus pakai ini. Benar. Kalau DSPK nggak mengikuti flow-nya bisa kacau ya dok ya. Iya benar. Makanya gini, dengan adanya beberapa variasi pemeriksaan yang kita lihat, misalnya ada antigen. Nah, disinilah peran seorang DSPK bisa memberikan penjelasan kepada klinisi nanti bahwa oh ya sebaiknya untuk akurasinya mending kamu pilih PCR deh, kayak gitu. Oh ya kalau kamu mau follow up bagaimana, atau kamu mau lihat jenis genomiknya, silakan pilih PCR gitu. Atau cuma kamu melihat, oh ya saya cuma mau lihat bagaimana ini derajatnya apakah dia masih akut, kronik. Oh ya udah nggak apa-apa, lihat antigennya aja kayak gitu. Atau nanti oh ya periksa antibodinya aja, titer antibodinya seperti itu. Jadi dari beberapa pilihan pemeriksaan itu sebenarnya disitulah peranan seorang DSPK membantu klinisi bahwa oh ya mending kamu pilih yang ini deh, biar istilahnya ya, kita selain membantu ini, kita kan selalu menginginkan efisiensi ya. Efisiensi. Selalu kita berprinsip ekonominya bagaimana dengan upaya yang seminimal mungkin kita bisa membantu dengan hasil yang maksimal. Makanya untuk laboratorium, seorang DSPK itu peranannya adalah dia membantu seorang klinisi memberikan pilihan-pilihan jenis pemeriksaan apa yang harus dia minta atau yang dia lakukan seperti itu. Nah disitulah pentingnya seorang DSPK tuh. Dan saya alhamdulillah saya bersyukur banget Tuhan takdirkan saya untuk menjadi seorang DSPK. Kelihatan nih guys dari wajahnya berbinar-binar, berbahagia. Jadi work life balance-nya dapat banget ya dok sebagai DSPK. Untuk saat ini saya bersyukur ya. Ya dengan gelar yang baru DSPK, ternyata saya bisa bersinergi dengan teman-teman yang lain, kemudian bisa membagi sharing ilmu, dan teman-teman pun dari bagian lain ternyata setelah tahu kita bantu menjelaskan bagaimana patroli klinik, akhirnya
makin ke depan sini ternyata teman-teman klinisi akhirnya ada hasil pasien itu, tolong gimana sih hasilnya kayak gini, apa yang saya lakukan. Nah di situ oh iya, alhamdulillah Tuhan bantu dengan jadi banyak berdiskusi, banyak sharing dengan multidisiplin lain ya. Nah kita bicara masalah work life balance seorang di SPK nih. Dokter Ahmad sendiri sekarang kegiatannya apa nih? Kalau dari bangun pagi sampai pulang itu melewati beberapa rumah sakit dan seberapa berat sih kerjaannya gitu? Apakah tanda tangan doang atau gimana gitu? Boleh diceritain? Ya, jadi bagaimana sih daily activity sebagai seorang SPK? Iya. Daily activity. Harus dibuat satu vlog sendiri nih. Ya, jadi untuk saat ini saya pribadi, alhamdulillah saya menjadi salah satu staff di staff dosen ya dok ya. Staff dosen. Para dokter ini. Cuma dosen prodi dong. Para dokter ini. Ya namanya dosen ya. Yeah. Apapun mau dia di bagian mana karena peranannya penting banget. Kita membantu mahasiswa, kita membantu mahasiswa sampai mereka bisa menyelesaikan tugas mereka. Itu pentingnya seorang dosen. Jadi kembali ke tadi, kalau saya pribadi ya kegiatan kalau pagi biasanya setelah bangun saya masih pakai olahraga nih. Oh olahraga dulu. Masih olahraga, kadang-kadang masih nge-gym, kadang-kadang tenis. Kemudian setelah itu biasanya kalau pagi kan ada jadwal ngajar, jadi biasanya pagi masih ikut bimbingan ke mahasiswa. Setelah itu mungkin biasanya setelah selesai masih ada beberapa kegiatan di rumah sakit, biasanya kayak gitu. Sorenya masih ngisi beberapa laboratorium juga, seperti itu. Oh jadi di rumah sakit dan juga di laboratorium ya? Di rumah sakit dan di laboratorium. Jadi kalau mau dibilang aktivitasnya sih nggak 24 jam banget ya. Jadi masih ada beberapa bagian yang bisa kita maksimalkan ya. Jadi setelah kegiatan satu masih bisa kita pindah ke kegiatan yang lainnya sih. Kayak gitu. Jadi nggak ada yang situ-situ dong, misalnya situ nih ada hasil lab yang mungkin kritis atau tengah malam dokter nggak pernah diganggu tidur malamnya gitu. Pernah nggak ada kondisi gitu? Ini di luar pendidikan ya? Iya, jadi ternyata yang baru setelah saya di pendidikan ternyata saya pikir ya udah patologi ini enak banget karena nggak ada yang sinto. Ternyata enggak. Ada beberapa hasil laboratorium yang kita harus segera laporkan ke klinisi. Jadi misalnya ini sebagai salah satu pengalaman ya ketika saya menjalani pendidikan dokter spesialis saat itu. Jadi mau tengah malam ada kondisi-kondisi tertentu yang betul-betul di SPK peranannya itu dibutuhkan. Misalnya gini, untuk pengambilan analisa gas darah, ya untuk beberapa pasien yang kondisi kritis mungkin itu harus segera kita lakukan. Dan biasanya yang melakukan itu adalah yang kita DSPK-nya. Langsung DSPK-nya. Sehingga ya ini mungkin yang sito-sitonya seperti itu, yang harus segera dilakukan. Kemudian ada beberapa hasil laboratorium yang harus kita segera laporkan. Misalnya dari darah rutin kita periksa HB-nya tiba-tiba ada standar tertentu yang ketika itu di bawah standar atau dia terlalu di atas standar yang harus segera kita laporkan ke klinisinya, karena kalau kita nggak laporin mungkin akan kita dapatkan dampak atau efek yang tidak kita harapkan seperti itu. Jadi memang ada beberapa kondisi-kondisi tertentu sih yang memang situ yang harus segera dilaporkan ke. Tapi dokter memang berhubungan langsungnya itu ke klinisi ya dok ya, untuk membantu penegakan diagnosa dari klinisi. Kalau ke pasien langsung ada nggak sih dok? Kayak langsung kasih tau ke pasien nggak ada ya? Oh iya. Atau jadi langsung ke dokter aja? Ya benar. Jadi untuk sinergitasnya memang kalau DSPK itu tanggung jawabnya dia langsung ke klinisi. Langsung ke klinisi. Kita nggak bisa langsung ke pasiennya. Jadi biasanya pasien untuk melakukan pemeriksaan biasanya dia minta pengantar dulu dari klinisinya. Nah tanggung jawab DSPK-nya itu nanti dia ngejelasin ke klinisinya hasilnya seperti apa, hasilnya kondisi seperti ini, nanti klinisinya yang bertanggung jawab kepada pasiennya. Justru lebih berat dok ya, karena kita berdebatnya itu dengan dokter klinisi, jadi sama-sama memiliki ilmu yang sama nih. Jadi harus meyakinkan mereka dengan bahasa dengan dengan jurnal atau dengan fakta yang sangat valid dok ya. Nah itu yang aku bilang ya dok, tadi kembali yang paling penting adalah validasi itu. Itu yang paling penting, bahwa apa sih validasi ya? Mungkin harus yang kita tahu bahwa biar orang mengerti bahwa DSPK itu bukan cuma sekedar kali-kali guys. Bukan cuma sekedar hasil aja yang kerja darah dimasukin terus
yang keluar nanti hasilnya seperti apa. Ternyata nggak seperti itu. Jadi ada namanya istilah validasi. Jadi validasi itu kayak gini, kita meyakinkan bahwa nilai atau hasil yang dari laboratorium yang kita keluarkan itu udah benar-benar benar. Nah, hasil validasi itu bisa dicapai atau bisa didapatkan dengan bagus kalau kita mengikuti ada beberapa proses. Nah, di patologi klinik itu kita betul-betul ada proses yang tidak boleh terlewatkan. Itu ada 3. Yang pertama dia pre-analitiknya, analitiknya, terus pasca analitiknya. Itu ada proses-prosesnya lagi tuh. Tapi kita nggak bisa itu kan nggak usah detailkan. Jadi 17 SKS nanti. Jadi kita nggak usah detailkan. Ada kalau proses-proses 3 proses itu betul-betul dipenuhi dengan baik. Apapun hasil yang dikeluarkan nanti ditambah dengan kontrol alat, istilahnya kalau di alat ada namanya quality control. Dengan itu yang bagus, maka apapun hasil yang dikeluarkan nanti kita bisa berpegang teguh bahwa oh ya ini hasilnya memang seperti ini, kualitasnya seperti ini. Meskipun kadang-kadang hasil dari laboratorium itu tidak sesuai dengan klinis yang ada, kayak gitu. Nah, di sini pernah ada SPK bahwa kita jelaskan ke klinisi bahwa oh ya hasilnya memang seperti ini. Kemungkinan belum ada perubahan klinis yang tampak, kemungkinan dia mungkin masih di fase awal. Nah, dari situ klinisinya justru bisa aware kan, bisa aware, dia bisa lebih dini untuk oh ya ini saya lakukan ini nih, kayak gitu. Jadi di SPK ternyata penting banget. Jadi harus juga proses penyakit juga harus tahu semua nih dok. Karena harus tahu ketika hasilnya nanti kayak gini kemungkinan lagi di fase akut kah atau fase window period kah. Jadi harus hati-hati, harus jadi oke mantap sekali guys. Pokoknya ya tidak bisa jadi pengen masukin ke SPK setelah mendengar kisah dari dokter Adila. Iya benar. Jadi ternyata di SPK itu kalau kita lihat tidak seperti pandangan orang awamnya lihatnya bahwa ya dia nggak ketemu pasien, tapi di balik istilahnya kalau kita bilang demand behind screen kan. Behind screen-nya ternyata berat sekali. Tanggung jawabnya juga ini kan. Karena ketika ada salah satu hasil laboratorium yang salah kemudian kita keluarkan ke klinisi dan klinisnya terima ternyata tidak sesuai. Yang terjadi apa yang terjadi? Akibatnya adalah mungkin terapi atau pengobatannya akan berubah. Akan salah juga. Betul. Kan? Jadi misalnya nih contoh yang paling sering kali ya. Misalnya ada tes imunologi. Imunologi yang paling sering HBsAg, hepatitis atau HIV nih. Kita ambil yang lebih parah HIV. Akar dengan stigma ya. Akar dengan stigma karena paradigma masyarakat kalau HIV itu orang udah HIV dengan. Jadi ada beberapa kasus jadi pasiennya periksa kontrol dia hanya untuk screening saja dengan ada 2 pasien yang sama. Ada 2 pasien yang waktunya sama. Jadi ternyata yang pasien A, ada pasien A dan pasien B, yang pasien A itu dia mungkin terinfeksi, yang pasien B tidak. Ternyata misalnya di pre-analitiknya pelabelannya salah. Akibatnya apa? Tertukar kan? Tertukar dan hasilnya fatal banget kan nanti. Fatal banget kan. Bisa berpengaruh ke pasangannya, ke keluarganya, anak-anaknya. Dan itu sudah terjadi ya. Ini bukan cuma ini sudah terjadi beberapa kasus di daerah. Akhirnya pasiennya protes, dia tidak percaya dengan hasilnya, dia periksa ke laboratorium yang lain. Ternyata hasilnya memang tidak sesuai dengan yang pertama. Makanya di sini peranan PSPK menjaga hasil yang dikeluarkan itu harus benar-benar valid, harus benar-benar sesuai dengan kondisi pasiennya. Makanya di situ yang aku bilang tadi proses analitik, pre-analitik, pasca analitik itu betul-betul yang bisa monitoring itu dengan baik itu adalah DSPK. Tapi DSPK pun dibantu. Dibantu ada kita namanya ada teman-teman sejawat ATRM. Namanya analis ahli teknik medical laboratorium. Jadi mereka yang bantu dokter DSPK-nya mulai dari pengambilan sampel, prosesnya sampai hasilnya keluar. Kita dibantu sama teman-teman dari. Jadi kalau secara job desk nih dokter datang ke rumah sakit itu untuk memperhatikan atau ada nggak sih kegiatan-kegiatan spesifik yang mungkin teman-teman dokter umum pengen tahu nih misalnya. Saya ngapain nih, saya pipetting kah, saya ngambil darah kah, ngambil AGD yang kita ketahui kan cuma itu dok. Iya benar. Jadi
DSPK ketika di laboratorium, ketika dia datang laboratorium, yang pertama dia lakukan adalah dia monitoring, dia cek semua, dia cek laporan, yang hasil laporan pertama alat dulu. Dia bisa laporan alatnya dulu, karena dia nggak bisa running sampel kalau alatnya quality controlnya tidak masuk, istilahnya tidak sesuai, belum dikalibrasi ya. Jadi di situ peranan DSPK, dia pastikan oh ya ini, jadi orang bilang mungkin ya udah alatnya kan kita bisa beli alat doang, nanti tapi tidak seperti itu. Jadi alat yang kita pakai, yang kita gunakan untuk running sampel atau untuk pemeriksaan sampel itu, dia istilahnya ada namanya quality control. Jadi quality control itu harus terjaga, jadi ada aturan-aturan tertentu nih. Jadi dalam 10 hari dia punya grafik, harus grafiknya seperti ini, harus grafik seperti itu. Nah di situ orang yang kadang-kadang miss gitu. Orang bilang, ya kan alat aja yang kerja, padahal nggak seperti itu. Jadi DSPK itu peranannya memastikan bahwa oh ya alatnya sudah sesuai, kemudian proses-proses yang dilakukan, oh ya sampelnya memang sudah sesuai, cara kerjanya sesuai, pipetting sudah sesuai, jumlah sampel yang dimasukkan sudah sesuai. Jadi setelah kita kontrol dan monitoring itu, kemudian hasil keluar, kita sudah bisa yakin, oh ya memang hasilnya seperti itu. Sehingga hasil yang dikeluarkan dari pasien itu benar-benar bisa terjaga gitu, dan benar-benar oh ya ini udah sesuai nih hasil yang kita inginkan, seperti itu. Wah, mantap banget. Jadi memang nggak kerja keras tapi kerja cerdas ya, dok. Kita pakai otak banget nih, analitik, dari mulai awal, pre-analitik sampai selesai, sampai ngoper hasilnya ke klinisi itu juga masih pakai otak nih. Jadi pasti yang kerja cerdas juga lebih berat sih, dok. Intinya adalah kita harus banyak belajar, betul cerdas, kemudian responsibility kita, tanggung jawab kita sebagai seorang DSPK terhadap hasil pasien itu kita harus kita jaga, benar. Seperti itu. Keren banget lah dokter Anwar. Nah dok, ada banyak pasien yang juga suka ngecek lab sendiri dok. Nah sekarang mereka lebih aware dengan melakukan medical check up, pengen cek aja nih. Biasanya mereka datang tidak mau ketemu dokter dulu, langsung saya mau cek kolesterolku, atau mereka demam sedikit, saya mau cek widalku. Kayak wah ini pasien kok dari mana nih istilah widal ini, karena mereka bisa googling dan sebagainya, harus melakukan cek ini. Gimana sih menurut dari pandangan SPPK seorang pasien yang awam gitu datang tanpa pengantar dokter klinisi? Ada nggak sih emang yang bisa langsung, kalau tidak langsung? Boleh dijelasin dok? Iya, jadi boleh nggak sih sebenarnya pasien awam itu, habis saya datang kontrol, datang periksa ini, saya lagi demam nih, datang ke lab ya, saya mau periksa ini, boleh nggak sih? Sebenarnya boleh. Itu namanya atas konten sendiri. Yang akan menjadi ininya nanti, yang akan menjadi mungkin jadi masalahnya nanti ketika hasilnya keluar, itu dia mungkin hasilnya nanti dia nggak bisa dapat penjelasan terhadap hasilnya. Kecuali mungkin kalau untuk yang umum ya, kayak darah rutin, mungkin dia bisa hari gini kan kita bisa dapat informasi googling ya kadar normal hemoglobin atau kadar darah putih yang normal berapa sih? Udah saya lihat hasilnya seperti ada standarnya kan hasilnya ada standarnya, ya udah nggak apa-apa, saya nggak usah minta dokter, saya langsung periksa. Nah ternyata antara yang harus itu secara biasa yang ditampilkan secara umum, tapi ternyata ada pada kasus-kasus tertentu yang harus memang meskipun dia periksa sendiri tapi dia butuh penjelasan dari klinisi. Dan SPK dia sebenarnya hanya memberi keterangan saja terhadap hasilnya, nanti penjelasannya dari klinisi. Jadi sebenarnya boleh aja seorang pasien minta untuk periksa laboratorium tanpa ada pengantarnya. Cuma nanti yang bermasalah ketika hasilnya itu keluar. Kalau hasilnya ada yang mungkin dia butuh penjelasan secara ini, memang dia harus dijelaskan oleh orang-orang yang berkompeten. Misalnya dalam hal ini mungkin apakah teman-teman dari dokter umum ataupun teman-teman dari dokter spesialis bagian lain, seperti itu. Jadi nggak bisa nih misalnya cek lab kolesterol tiba-tiba minta minta konsul sama dokter Anwar nih, misalnya dokter Anwar yang bertanda-tangan kan misalnya dokter SPPK, terus dia mau minta dok jelasin dong ini hasil labnya, nggak bisa ya dok ya, harus ke klinis gitu. Secara pasien sebagai pasien. Benar, secara ini sih kalau harusnya pasien minta pengantar dari klinisinya. Harus. Ya, tapi kalau sebagai ini ya, sebagai seorang dokter mungkin kita minta secara awam, secara umum bisa kita jelasin. Oh ya ini kadar kolesterolnya meningkat, tapi kita nggak bisa berikan dia terapi. Kita kalau berikan dia terapi, benar. Kita hanya kita menjelaskan saja bahwa oh ya ini meningkat, mungkin kena ini. Tapi untuk pemberian terapinya kita harus sinkronkan dengan teman-teman dari klinisi mungkin yang berkompeten misalnya kalau kayak peningkatan kolesterol atau
misalnya asam urat ya, mungkin baiknya kita konsulkan ke teman-teman bagian penyakit dalam. Nah di sini lah kekompakan itu sinergitas dari ini ya antar spesialis yang kita harus bangun seperti itu. Wah, keren banget nih Dr. Anwar. Makasih banyak Dr. Anwar untuk informasinya yang sangat menarik, informatif dan juga edukatif sekali. Pantas lah jadi seorang dosen dan juga seorang DSPK. Oke deh, kalau tadi dia ngobrol-ngobrol bersama dengan seorang DSPK kita, Dr. Anwar Sadat SPPK. Menarik sekali, edukatif dan informatif untuk informasinya bisa didapatkan oleh dokter-dokter umum yang lagi galau pengen daftar SPN apa ya dok ya, dan masih mendengar kabar-kabar buruk. Ini adalah informasi yang valid ya, sudah divalidasi di Insight Podcast ya dokter Anwar pertama pakai DSPK-nya. Nah sekarang dok, kita sudah sampai di ujung akhir acara, mungkin dokter bisa kasih sedikit aja closing statement untuk teman-teman di rumah nih, teman-teman Insight Podcast yang mencari insight tentang DSPK. Silakan. Ya, jadi mungkin sedikit quote dari saya bahwa bukan sebagai seorang SPK tapi sebagai seorang dokter, kita harus tanamkan bahwa kita punya rasa tanggung jawab yang besar pada pasien, dan untuk menjaga rasa tanggung jawab yang besar pada pasien itu kita harus istilahnya tetap belajar. Mungkin bahasa ininya yang saya bilang tadi istilahnya long life education. Kita harus belajar sampai kapanpun, karena perubahan akan terjadi, mau tidak mau kita harus segera mengikuti perubahan yang terjadi. Sangat cepat. Wah, tepuk tangan lagi guys. Terima kasih banyak Dr. Anwar, keren banget hari ini insight-nya untuk teman-teman semuanya yang nonton Insight Podcast. Semoga tercerahkan dari kabar-kabar burung dan stereotip ataupun mitos-mitos tentang DSPK. Akhirnya hari ini sudah terbongkar semuanya bahwa itu semua tidak benar ya dok ya. Terima kasih dok ini. Oh, ini udah diundang. Aduh, senang. Aku yang berterima kasih dok. Saya senang banget udah bisa diundang di podcastnya. Masya Allah. Kemudian udah bisa sharing juga nih bagian patologi klinik. Karena mungkin kayaknya masih langka kali ya, masih jarang ya. Biasanya kan yang diundang teman-teman internet, neurologis, kan. Ini pertama kali DSPK benar. Fix banget nih dok sekarang. Baik, terima kasih banyak Dr. Anwar. Thank you banget, semoga sehat selalu ya dok ya. Sukses sebagai seorang dosen, sebagai seorang konsulen, sebagai seorang DSPK. Semoga rezekinya lancar, puasanya Ramadan diterima semua amalan-amalan Ramadannya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.